Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 dan kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait sejarah, prinsip, serta teori dan aplikasi dalam bank syariah. Perkenalkan, di sini saya Najia Mumtaz dengan NIM akhir 118. Saya Sauzan Hanifa dengan NIM akhir 047. Dan saya Maimun Aprilia dengan NIM akhir 051. Baik, pada presentasi ini kami akan menjelaskan tentang sejarah pendirian bank syariah di dunia dan di Indonesia, kemudian prinsip-prinsip akad tabarru dan tijari, dan yang terakhir aplikasi akad pada produk bank syariah pada penghimpunan dana dan pembiayaan. Baik, berikutnya di sini ada sejarah pendirian bank syariah di dunia dan Indonesia. Perkembangan sistem keuangan konvensional yang didominasi oleh praktik riba mendorong munculnya alternatif yang lebih sesuai dengan nilai-nilai keagamaan, terutama bagi umat Islam. Perbankan syariah sebagai respons terhadap kebutuhan tersebut telah mengalami evolusi, evolusi yang signifikan, dan dalam presentasi ini kami akan menjelaskan bagaimana sejarah perkembangannya di dunia dan juga di Indonesia. Baik, untuk perkembangannya di dunia terbagi menjadi 4 periode, yaitu periode 1960-an hingga 1970-an. Kemudian yang kedua, pendirian bank syariah pertama di dunia. Kemudian pertumbuhan regulasi di tahun 1980 sampai dengan 2000. Dan era modern dari tahun 2000-an hingga sekarang. Pertama, pada periode 1960-an hingga 1970-an, dunia Islam mengalami kebangkitan kembali semangat keagamaan yang dikenal dengan gerakan neo-revivalisme. Ini merupakan salah satu isu sentral yang menjadi sorotan dalam gerakan ini. Sebagai respon terhadap keresahan akan sistem keuangan yang tidak sesuai dengan umat Islam, muncul inisiatif untuk membangun sistem keuangan alternatif yang lebih sesuai dengan ajaran Islam. Pemikir Muslim dari berbagai belahan dunia mulai menggagaskan konsep perbankan yang bebas dari riba dan didasarkan pada prinsip-prinsip syariah. Mereka melihat perlunya adanya lembaga keuangan yang dapat mengakomodasi kebutuhan umat Islam yang ingin bertransaksi sesuai dengan ajaran agamanya. Kemudian ada pendirian bank syariah pertama. Perkembangan perbankan syariah ditandai dengan pendirian Dubai Islamic Bank yang didirikan pada tahun 1975 di Uni Emirat Arab. Ini menjadi titik awal bagi perkembangan pesat perbankan syariah di seluruh dunia. Kemudian pertumbuhan dan regulasi di tahun 1980-an hingga 2000-an. Pada periode ini, menjadi era emas bagi pertumbuhan perbankan syariah. Setelah keberhasilan pionir Dubai Islamic Bank, semakin banyak negara muslim maupun non-muslim yang mendirikan lembaga keuangan syariah. Hal ini didorong oleh meningkatnya kesadaran akan pentingnya etika dalam bisnis, pertumbuhan ekonomi di negara-negara Islam, serta dukungan dari pemerintah yang melihat potensi besar di industri keuangan syariah. Pada era ini juga terdapat pembentukan organisasi seperti Islamic Financial Service Board atau IFSB yang mengatur dan mempromosikan keuangan syariah. Kemudian selanjutnya di era modern hingga sekarang, pertumbuhan pesat industri perbankan syariah dengan total aset mencapai ratusan miliar dolar telah tercapai. Pada masa ini juga bank syariah semakin diterima secara global dengan produk dan layanan yang beragam, serta peningkatan minat dari masyarakat non-muslim yang juga mulai berkembang.
Selanjutnya, sejarah perbankan syariah di Indonesia. Perbankan syariah di Indonesia telah menjadi salah satu pilar penting dalam sistem keuangan nasional. Hal ini menawarkan alternatif yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam bagi masyarakat yang ingin bertransaksi tanpa terlibat dalam praktik riba. Dan untuk sejarahnya di Indonesia, terbagi menjadi 3 poin penting. Pertama, pada awal mulanya di tahun 1960-an hingga 1990-an. Kemudian regulasi dan dukungan pemerintah dari tahun 99 sampai dengan 2008. Kemudian pertumbuhan pesat dari tahun 2000-an hingga sekarang. Munculnya keinginan masyarakat untuk menentang praktik riba dalam sistem keuangan konvensional ini menjadi titik di mana perubahan dilakukan. Pada saat ini, didirikan Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1992 sebagai bank syariah pertama di Indonesia. Kemudian, dukungan pemerintah yang mulai muncul di tahun 1999 ini merupakan penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 yang memberikan landasan bagi kebijakan moneter berbasis syariah. Di sini disahkan juga Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 yang menetapkan kerangka hukum untuk perbankan syariah dan memperkuat eksistensi dan operasional bank syariah. Kemudian untuk pertumbuhan pesatnya dari tahun 2000-an hingga sekarang, hal ini didorong oleh berbagai faktor seperti meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari, stabilitas ekonomi nasional, serta dukungan pemerintah. Perbankan syariah mengalami perkembangan yang sangat signifikan pada masa ini. Salah satu indikator utama pertumbuhan pesat perbankan syariah di Indonesia tersebut ialah meningkatnya jumlah lembaga keuangan syariah dari yang awalnya hanya beberapa bank, kini terdapat lebih dari 300 lembaga keuangan yang sampai sekarang ini sedang beroperasi. Dan ekspansi jaringan ini menunjukkan tingginya minat masyarakat terhadap produk dan layanan perbankan syariah. Selanjutnya, di sini ada prinsip-prinsip akad tabaru dan tijari. Akad tabaru adalah akad yang tidak mengandung unsur keuntungan atau balasan berupa uang atau hal lain. Akad tabaru yaitu akad yang dimaksudkan untuk menolong sesama dan murni semata-mata mengharap ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama sekali tidak ada unsur mencari return ataupun suatu motif. Akad tabaru ini adalah akad-akad untuk mencari keuntungan akhirat karena itu bukan akad bisnis. Jadi, akad ini tidak dapat digunakan untuk tujuan-tujuan komersial. Tabaruk memiliki 3 bentuk umum, yakni yang pertama ada meminjamkan uang atau lending money, yang kedua ada meminjamkan jasa kita atau lending yourself, yang ketiga itu memberikan sesuatu atau giving something. Selanjutnya di sini ada macam-macam akad tabaru serta aplikasinya dalam perbankan syariah. Yang pertama itu ada al-qard. Jadi al-qard adalah pemberian harta kepada orang lain yang ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dalam literatur fikih klasik, qard dikategorikan dalam akad tatawu atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial. Yang kedua ada arron. Arron adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana dapat jelaskan bahwa ron adalah jaminan utang atau gadai. Yang ketiga itu ada al-hawalah. Al-hawalah adalah pengalihan hutang dari orang yang berhutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Dalam istilah para ulama, hal ini merupakan pemindahan beban dari muhil, orang yang berhutang, menjadi tanggungan
muhal alaih atau orang yang berkewajiban membayar hutang. Yang keempat ada al-wakalah. Wakalah atau wikalah berarti penyerahan, pendelegasian, atau pemberian mandat. Dalam bahasa Arab, hal ini dapat dipahami dengan at-tafwid. Aplikasi wakalah dalam konteks akad baru dalam perbankan syariah berbentuk jasa pelayanan, di mana bank syariah memberikan jasa wakalah sebagai wakil dari nasabah sebagai pemberi kuasa atau muwakil untuk melakukan sesuatu untuk melakukan sesuatu. Yang kelima ada wadiah. Kata wadiah berasal dari wadasya'i'ah, yaitu meninggalkan sesuatu. Sesuatu yang seseorang tinggalkan pada orang lain agar dijaga disebut wadiah, karena dia meninggalkannya pada orang yang sanggup menjaga. Yang keenam ada al-kafalah. Al-kafalah merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung atau kafil kepada pihak ketiga untuk memenuhi kebutuhan pihak kedua atau yang ditanggung. Dalam pengertian lain, kafalah juga berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai pemimpin. Yang ketujuh ada hibah. Hibah adalah pemilikan terhadap sesuatu pada masa hidup tanpa meminta ganti. Hibah tidak sah kecuali dengan adanya ijab dari orang yang memberikan, tetapi untuk sahnya hibah tersebut menurut Imam Qudamah dari Umar bahwa sahnya hibah itu tidak disyaratkan pernyataan qabul dari si penerima hadiah. Lalu yang ke-8 ada wakaf. Wakaf adalah menahan sesuatu, benda yang kekal abadi secara fisik zatnya, serta dapat digunakan untuk sesuatu yang benar dan bermanfaat. Contoh wakaf yaitu seperti mewakafkan sebidang tanah untuk dijadikan lahan makam penduduk setempat, wakaf bangunan untuk dijadikan masjid, dan masih banyak lagi. Lalu yang kesembilan ada sodakoh. Sedekah asal kata bahasa Arab sodakoh yang berarti suatu pemberian yang diberikan oleh seorang muslim kepada orang lain secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu. Juga berarti suatu pemberian yang diberikan oleh seseorang sebagai kebajikan yang mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala dan pahala semata. Sedekah dalam pengertian di atas oleh para fukoha atau ahli fikih disebut sedekah at-tatawu atau sedekah secara spontan dan sukarela. Lalu yang kedua di sini ada akad tijari. Akad tijari adalah akad yang mengharuskan pihak lain membayar baik berupa uang ataupun lainnya. Berbeda dengan akad tabaru, maka akad tijarah atau al-muawadah atau compensation kontrak adalah segala macam perjanjian yang menyangkut for profit transaction. Akad-akad ini dilakukan dengan tujuan mencari keuntungan, karena itu bersifat komersial. Di dalam perbankan terdapat akad atau kontrak dalam transaksi tijarah dibagi menjadi dua, yaitu ada natural certainty contract atau NCC, yang kedua ada natural uncertainty contract. Pengertian dari natural certainty contract atau NCC adalah kontrak yang dilakukan dengan menentukan secara pasti nilai nominal dari keuntungan di awal kontrak perjanjian. Dalam NCC, kedua belah pihak saling mempertukarkan aset yang dimilikinya karena itu objek pertukarannya baik barang maupun jasa harus ditetapkan di awal akad dengan pasti, baik jumlahnya, harganya, waktu penyerahannya, dan lainnya. Lalu yang kedua itu ada natural uncertainty contract atau NUC adalah kontrak yang dilakukan tidak dengan menyepakati nominal keuntungan yang akan diterima, melainkan menyepakati nisbah bagi hasil yang akan diterima sehingga tidak ada kepastian nilai nominal yang akan diterima karena tergantung pada keuntungan usaha.
Selanjutnya itu ada aplikasi akad pada produk bank syariah pada penghimpunan dana dan pembiayaan. Dalam perbankan syariah, akad adalah perjanjian atau kontrak yang menjadi dasar dalam setiap transaksi di perbankan syariah. Berbeda dengan bank konvensional yang menggunakan sistem bunga, bank syariah ini menggunakan akad-akad yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Akad ini bertujuan untuk menciptakan keadilan, transparansi, dan kemitraan antar bank dan nasabah. Selanjutnya itu ada aplikasi akad pada produk penghimpunan dana. Yang pertama itu ada mudorobah. Jadi mudorobah itu adalah akad kerjasama antara pihak pertama yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua yang bertindak selaku pengelola dana dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad, dalam bentuk tabungan atau deposito untuk dikelola dan menghasilkan keuntungan. Contohnya itu adalah jadi nasabah menyerahkan dana kepada lembaga keuangan syariah untuk dikelola dalam suatu portofolio investasi yang telah ditentukan. Nah, keuntungan yang diperoleh dari portofolio investasi dibagi antara nasabah dan lembaga keuangan syariah sesuai dengan nisbah yang telah disepakati. Yang kedua itu ada wadiyah. Wadiyah ini adalah titipan murni nasabah yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja ketika nasabah menginginkannya. Dalam aplikasi perbankan, wadiyah ini merupakan bentuk produk untuk penghimpunan dana dalam bentuk giro atau giro syariah. Sifat rekening giro ini hanya menitipkan dana dan nasabah tidak mendapatkan keuntungan. Contohnya itu adalah nasabah menitipkan uangnya di bank syariah dalam bentuk tabungan. Nah, bank tidak berhak untuk menggunakan dana tersebut untuk kegiatan dana usaha, namun bertanggung jawab atas keamanan dana titipan. Jadi keuntungannya itu adalah dana dapat diambil kapan saja tanpa adanya pengurangan nilai pokok, sesuai bagi mereka yang ingin menyimpan dana darurat. Selanjutnya ada aplikasi akad pada produk pembiayaan. Yang pertama itu ada murabahah, yaitu adalah akad jual beli dengan menyebutkan harga pokok barang, di mana bank membeli barang terlebih dahulu, kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga yang lebih tinggi yang termasuk keuntungan. Contohnya itu adalah, jadi ketika nasabah ingin membeli kendaraan tetapi tidak ingin membayar tunai. Nah, lalu nasabah itu pergi ke bank dan memilih kendaraan yang diinginkan. Nah, bank syariah membeli kendaraan tersebut dari dealer dengan harga sebenarnya. Kemudian bank menjual kendaraan tersebut kepada nasabah dengan harga yang sudah termasuk keuntungan. Tetapi nasabah tetap mengetahui harga pokok barang. Yang kedua itu ada salam. Salam ini adalah akad pembiayaan suatu barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga yang dilakukan terlebih dahulu dengan syarat tertentu yang telah disepakati. Contohnya itu adalah seorang petani membutuhkan modal untuk membiayai proses produksi pertanian. Nah, petani ini kemudian membuat perjanjian dengan lembaga keuangan syariah untuk menjual panennya di masa depan dengan harga yang telah disepakati. Nah, lembaga keuangan syariah tersebut akan membayar lunas di muka kepada petani. Yang ketiga itu ada istisna. Istisna ini adalah akad pembiayaan barang dalam bentuk pemesanan, di mana penjual atau produsen membuatkan barang sesuai dengan pesanan pembeli. Nah, pembeli akan membayar di muka atau secara angsuran. Dalam konteks pembiayaan, bank syariah ini berperan sebagai perantara antara pembeli dan produsen. Contohnya itu, nasabah memesan rumah kepada pengembang dengan spesifikasi tertentu. Nah, bank syariah ini kemudian memberikan pembiayaan kepada pengembang untuk membangun rumah tersebut. Nah, nasabah akan membayar rumah tersebut secara angsuran kepada bank syariah. Untuk kesimpulannya, jadi pendirian bank syariah pertama di dunia pada tahun 1975 menandai tonggak sejarah penting dalam perjalanan perbankan Islam. Sejak saat itu, perbankan syariah terus berkembang dan menyebar ke berbagai negara, termasuk Indonesia. Prinsip-prinsip akad seperti tabaru dan tijari menjadi dasar dalam setiap transaksi perbankan syariah.
Akad baru yang bersifat tolong-menolong dan tidak mencari keuntungan, serta akad tijari yang berorientasi pada kegiatan perdagangan menjadi landasan bagi pengembangan berbagai akad produk dan jasa keuangan syariah. Nah, penerapan akad-akad tersebut dalam produk perbankan syariah seperti mudoroba, wadiyah, murabahah, salam, dan istisna telah memberikan beragam pilihan bagi nasabah untuk memenuhi kebutuhan keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dan perbankan syariah diyakini akan terus berkembang dan menjadi salah satu pilar utama dalam sistem keuangan global. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Untuk kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.